Di hari yang berbeda kita ketemu lagi. Jadi kelihatan dari outfit kami yang yang completely beda ya. Ini outfit yang minggu lalu kita pakai saat morfologi tumbuhan. Semaskernya, baju-bajunya lah ya, seposisinya juga sama. Atau mau tukar biar ya. Di video kali ini masih dengan Hanif. Jadi beberapa minggu ini Hanif itu kami beri tugas untuk menjelaskan hidroponik lewat YouTube dengan versinya Hanif. Jadi di kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih? Fotosintesis. Ya benar ya, fotosintesis. Fotosintesis itu sama foto-foto yang di HP itu bedanya apa? Aduh. Lucu ya teman-teman ya. Aduh, hilang satu lagi. Bedanya apa nih? Fotosintesis sama foto-foto yang beredar di luar. Beda banget ya. Nah, fotosintesis hanya bisa dilakukan sama manusia. Oh, manusia nggak bisa? Bisa. Oh. Foto insis Yayus. Ya, jadi pengen tahu apa itu fotosintesis dan apaan tadi itu suara. Jadi kalau pengen tahu apa itu fotosintesis dan pernak-pernik di dalamnya seperti apa, kita lihat penjelasannya Hanif di video berikut ini. Masa nanti? Fotosintesis. Apa sih yang dimaksud fotosintesis? Yuk kita bahas. Tumbuhan tidak bisa makan seperti manusia ataupun hewan. Namun, tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan tersebut disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis juga dapat diartikan sebagai proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Selanjutnya, bagaimana sih proses fotosintesis itu? Akar tanaman akan menyerap air dari dalam tanah. Air yang diserap tersebut kemudian akan menuju bagian batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara melalui stomata. Oh ya teman-teman, stomata juga bisa disebut sebagai celah pada daun. Selanjutnya, saat proses fotosintesis terjadi, itu memerlukan bantuan cahaya matahari. Baik cahaya matahari ketika siang hari maupun cahaya buatan saat di malam hari. Saat fotosintesis terjadi, air dan karbon dioksida tersebut diubah menjadi karbohidrat serta oksigen. Nah, matahari, klorofil, air, serta karbon dioksida itu diperlukan dalam fotosintesis. Nah, apa sih klorofil itu? Klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan atau sering disebut dengan zat hijau daun. Jika dituliskan rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Karbon dioksida atau CO2 ditambah air atau H2O dengan bantuan cahaya dan diserap oleh klorofil akan dihasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah reaksi terang. Nah, reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Nah, yang ditunjuk garis merah itu teman-teman. Reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air, menghasilkan oksigen dan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Nah, bagian stroma itu yang ditunjuk oleh garis itu teman-teman. Pada reaksi gelap terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson, sehingga disebut dengan reaksi Kelvin-Benson. Reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap oksigen atau O2 dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa.
Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi fotosintesis? Secara umum, ada 4 faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda, teman-teman. Ada tanaman jenis C3, C4, dan CM. Tanaman C4 memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya, sedangkan tanaman C3 memiliki titik jenuh cahaya, sehingga pada intensitas tinggi tidak akan dapat meningkatkan intensitas fotosintesis. Selanjutnya adalah suhu, teman-teman. Suhu optimal proses fotosintesis juga berbeda-beda. Pada tanaman C3 umumnya pada 20 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius untuk optimalnya. Sedangkan tanaman C4 35 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius untuk suhu optimalnya. Selanjutnya adalah konsentrasi oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Salah satu hasil sampingan fotosintesis adalah oksigen. Semakin banyak oksigen, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sementara itu, karbon dioksida merupakan bahan dasar fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaring-jaringan pada tumbuhan terbentuk sempurna yang akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Semoga dapat bermanfaat. Harusnya pakai kacamata tuh, jadi biar kelihatan pinter saya. Kayak asdos kan. Yang jalannya lemah gemulai. Iya, itu tadi teman-teman, karena sudah dikode sama kameramennya. Itu penjelasannya Hanif tentang fotosintesis, yang ternyata cahaya matahari itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, aduh batuk kan. Pertanyaannya Hanif, kalau misalnya mendung, ya, atau sore gini lah. Jadi ada 2 kasus nih, kalau misalnya mendung dan sore hari. Jadi sinar mataharinya, cahaya mataharinya itu udah berkurang. Proses fotosintesisnya itu masih bisa berjalan kan? Sebenarnya masih bisa, Mas, karena fotosintesis itu ada 2 jenis. Yang pertama ada fotosintesis reaksi gelap sama reaksi terang. Oh, ya. Reaksi gelap dan reaksi terang. Jadi sama kayak misalnya deketin cewek itu reaksinya gimana? Oh, reaksinya gelap juga, cari yang lain. Gitu ya Mas Firip ya. Biasanya gitu dia. Ya. Terus selain cahaya matahari yang dibutuhkan apa aja nih untuk proses fotosintesis? Garis besarnya aja, karena kan tadi udah ada di videonya tuh. Sebenarnya air kan itu juga. Oh, air. Tumbuhan itu tetap perlu. Airnya itu air dari atas atau air dari bawah? Kan sama aja, Mas, dari atas kan turun gitu. Kalau kenanya daun kan dia nggak turun tuh. Kalau daunnya gini terus airnya di sini kan nggak turun tuh. Turunin, Mas. Kalau pohonnya tinggi. Ya, itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya ya, panjang sekali. Nah, itu tadi penjelasannya Hanif tentang fotosintesis dan pentingnya apa untuk tanaman. Jadi buat teman-teman yang masih naruh, tapi ada tanaman yang tidak membutuhkan cahaya matahari juga, gitu ya Hanif ya. Jadi kayak tanaman-tanaman yang di indoor gitu ya, yang tanaman kayak bunga-bunga dan macam-macam yang di dalam ruangan gitu loh Hanif. Itu kan dia nggak butuh banyak cahaya matahari tuh. Sebenarnya masih butuh, tapi lebih sedikit dari yang diperlukan tanaman lagi. Berarti bukannya tidak butuh sama sekali ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau menghias rumahnya dengan tanaman, jadi teman-teman perlu mencari tanaman yang tidak membutuhkan banyak cahaya matahari. Betul ya Hanif ya. Kita memang tidak memberikan jawabannya tanaman apa aja, betul ya Hanif ya, karena terlalu banyak, teman-teman bisa googling sendiri. Gitu. Oh, bisa gitu ya. Bahkan tanaman yang nggak butuh banyak air juga ada ya? Ada. Itu kenapa dia nggak butuh banyak air? Sebenarnya kayak adaptasi, Mas. Misalkan kayak kaktus kan di tempat yang gersang. Nah, jadi dia tuh punya penyimpanan sendiri di dalam batangnya. Oh, di batangnya ya? Ada lapisan lilin biar airnya tuh bisa keluar dari semua. Jadi butuhnya tetap lebih dikit daripada. Mas Firip mau coba di tempat yang gersang? Siapa tahu bisa mengeluarkan kaktus tuh nggak lucu nih. Saya mau bilang kakak tua sebenarnya, cuma jauh sekali. Ya udahlah. Nah, itu tadi penjelasannya Hanif tentang fotosintesis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.
like videonya kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kalau nggak suka ngomong lagi, komen di bawah, nggak di bawah deh, di paling bawah gitu. Di komen nggak sukanya kenapa, supaya kami juga bisa berbenah gitu ya Nif ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir atau sudah sering melihat kontennya Bali Hidroponik di YouTube tapi belum subscribe dulu ya teman-teman, supaya kami bisa lebih berkembang lagi channelnya dan semakin semangat. Semangat kalau gini semangat apa? Semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.